Dan semua ini terjadi karena pemimpin negara dalam hal ini Jokowi adalah biang keroknya. Jokowi adalah pengkhianat bangsa ini. Dia pengkhianat karena dia semenjak wali kota, gubernur DKI Jakarta dan presiden 2 periode, dan anak sama mantunya semua didukung oleh PDIP Perjuangan. Tapi kenyataannya dia mencundangi PDIP Perjuangan dan mendukung Prabowo yang notabene 2 periode Prabowo melawan dia. Pada hari ini kalau bicara tim hukumnya 03 mengakui loh bahwa suaranya Ganjar Mahfud itu 16,5%, alias 27 juta. 03 tidak membantah angka itu. Mereka cuma mencoret angka 02. Artinya apa? Mereka menerima angka 01 dan 03. Saya garis bawahi lagi, mereka menerima angka 03, bahwa suara coblosan buat 03 itu 27 juta alias 16,5%. Jadi ini sebetulnya gugatan ini adalah tim hukum 03, Todung Mulya Lubis dan kawan melawan Hasto. Tim hukumnya kan mengakui menerima angka 03 itu 16%. Hasto bilang angka dia 33%. Coba cari pemirsa, dapatkan naskahnya, cari di situ angka 03 menurut tim hukum 33%. Nggak ada, bos. Yang ada 16,5%. Orang-orang yang sudah mempolitisasi agama, bisa-bisanya momen Idul Fitri digunakan untuk memecah belah umat. Gue mau cerita sebelum pemilu banyak oknum ustadz-ustadz tolol. Ada yang ngomong terus-menerus, kalau dikasih bansos 497 monyet pun masih menang. Ya itu dia bertahan dalam kebodohan gitu. Sudah dijelasin berkali itu bertahan dengan kebodohan gitu. Hah? Pak Jokowi tidak diterima di rumah Bu Mega? Aduh, Pak Hasto blunder terus. Pak Hasto, ya kan itu kan wartawan tanya, akankah presiden hadir di rumah Bu Mega? Ya, kok malah Pak Hasto jawabnya itu ada tulisannya tidak ada open house. Jadi kalau Pak Presiden Jokowi datang ke rumah Bu Mega dalam rangka Lebaran terus silaturahmi, ditolak gitu, tidak diterima. Waduh, sombong kali, udah kalah, sombong lengkap kawan. Aduh, dan juga saya paham lah kenapa tidak open house Bu Megawati. Ya karena kalah, ya karena apa lagi? Terus yang mau diundang siapa? Orang kalah kok, wong kalah. Pak Hasto, Bu Mega 03, coba tiru Mendagri kita nih, Pak Tito Karnavian. Dia bilang pemilu sudah hampir selesai, kita move on. Move on dong, kemarin kan berkompetisi, bersaing, sekarang kan sudah selesai. Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah menang, sudahlah. Ya, malu dong, jadi contoh lah buat masyarakat, udah pada tua, udah pada gede. Ya, jadi contoh ya, tolong malu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, Engkau maha berkehendak dan Engkau maha pengasih, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hindarkan kami dari pemimpin yang zalim, ya Allah. Hindarkan kami dari orang-orang yang zalim, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kita sudah menyaksikan Pak Anies ini ketika di Jakarta, ya Allah, telah berhasil. Ya Rabb, mohon ridho Engkau, ya Allah. Amin, menjadi Presiden RI 2024. Ya Rabb, Engkau maha berkehendak, ya Allah. Kehendakilah Amin menjadi Presiden RI 2024. Dan sekali lagi, ya Allah, mohon Engkau hindarkan kami dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang zalim, ya Allah. Selamatkan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dari Sampang Madura, demi Allah, saya tumpas itu semua. Seandainya bukan bulan puasa, polisi, saksikan saya orang Madura. Andai bukan bulan puasa, saya sembelih semuanya itu. Paham Madura? Saya bukannya tidak tahu yang ada di negara ini. Saya paham karena saya rakyat kecil. Di Madura cuma Sampang karena saya bertekad
berjuang teguh untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan tanpa sombong. Dan saya kesini ngongkos sendiri, saudara. Perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam, ngongkos sendiri. Beda dengan yang di sana. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Mengapa saya katakan demikian? Seorang Bapak Rias Rasyid, pengamat politik yang santun dan cerdas, sampai mengatakan untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Anda semua kembali kuatkan tekad kita bahwa perjuangan ini harus mencapai tujuannya dan konstitusional. Oke? Gagal nyomot saksi, ngundang menteri. Akhirnya menteri bawa data, dijelasin semua. Bengong, kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Terus aja biar sampai menang, ya kan? Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jiping ya, karena dia ikut ketemuan Pak Prabowo tuh. Undang semua di MK, Jiping sama Joe Biden ya. Habis itu lo undangin semua tuh jin-jin yang ada di laut. Biar lo pada menang. Jin yang ada di langit juga undangin ya. Jangan lupa. Bawa ke MK semua. Gue bilang pindah-pindah, ntar perahu lo bocor, nyesel lo. Kalau dikasih jalan itu, tinggal Anies dengan Caimin berani nggak? Jangan kau mau enak aja, kamu jadi presiden kan ente, ya, wakil presiden ente. Kok kita suruh berkorban? Kita pasti mendukung, tapi nanti di depan dong. Nabi Muhammad tuh nyambi di depan, bukan dari belakang meja. Itu semakin bulat keputusannya kalau ada 1 juta orang mengepung MK dari utara, mengepung MK dari selatan, mengepung MK dari barat, dari timur, maka beton-beton itu menjadi tidak ada gunanya, saudara. Kalau saudara bicara 500 orang, bicara 5.000 orang, beton itu ada gunanya. Tapi kalau saudara-saudara datang 150.000 dari Harmoni, 150.000 dari Banten, dari barat, 100-200.000 dari timur, dari selatan, tidak ada gunanya saudara-saudara itu semua. Karena yang kita kepung adalah istana dan MK dan Merdeka Barat, semuanya kita kepung saudara-saudara. Maka keputusan yang tadi semakin sempurna. Nah, untuk mencapai itu banyak cara, tadi salah satunya apakah Pak Ganjar dan Pak Anies pimpin langsung. Kalau itu bisa, itu keren. Nah, kalau nggak bisa, mari kita musyawarah, kita cari pemimpinnya. Mudah-mudahan ada yang hadir di sini bisa ikut memimpin dan saya ikut di belakang. Kira-kira seperti itu. Dengan perjuangan dialah kami bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Joko Widodo. Maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan darah saya pertaruhkan. Kita ramaikan, kita bawa orang sebanyak-banyaknya. Kalau memang nanti membutuhkan dana dan sebagainya, barangkali bisa kita komunikasikan sebanyak-banyaknya. 1 orang kita bawa 20 orang, ini kalau ada 400 kan banyak jadinya. Jadi mudah-mudahan 1 orang kita bisa bawa 30 orang atau bawa 50 orang. Ini himbauan dari saya, karena ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Kalau tidak hari ini, anak-anak kita tidak mungkin bisa seperti kita giginya, karena mereka tidak tahu sejarah. Kita yang masih tahu sejarah, maka kita akan mau berjuang. Insya Allah saudara sekalian, kita berjuang ini tidak sia-sia. Insya Allah Allah sudah sediakan bagi kita surga. Inna Allah sarabina mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah wa dan alaiha qal Taurat wal Injil wal Quran. Jadi orang yang beragama apapun, kalau mereka percaya pada Injil, pada Taurat, pada Quran, mereka sudah disiapkan oleh Allah sebuah surga nanti. Insya Allah kita semua dunia bahagia, akhirat juga mendapat surga. Demikian anjuran saya dan himbauan saya. Jangan ada di antara kita yang hari ini hadir tidak datang tanggal 1 dan tanggal 2. Bawalah teman sebanyak-banyaknya agar bisa hadir 1 juta orang. Takbir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa masih semangat mau berjuang? Apa lagi yang mau diperjuangkan kalau udah dikalahin? Semangat sambil doain, ya Allah Pak Wowo, aku udah tua ya, istirahat aja sambil udah gak pantas jadi wapres, bikin malu, kualitas kurang, jauh. Doanya udah dikasih nih sama Anies semua, amin, amin ya Allah. Nih, apa lu? Baterai lu udah kasih banyak. Ini dominasi bungkus. Lagi-lagi kan yang demo ngumpet-ngumpet makan, ngumpet-ngumpet batal puasanya kan, malah membatalkan puasa gara-gara demo. Saudara-saudaraku sekalian, saya masuk dalam tim hukum nasional Anies Baswedan. Saya tidak mewakili THN, tapi kalau Anda tanya kepada saya pribadi, apa yang akan saya lakukan terhadap keputusan saya dengan ini mengatakan, sudah selayaknya 0103 mulai hari ini menolak segala bentuk kecurangan dan hasil pemilihan seandainya KPU yang biadab ini akan menyebutkan bahwa pemenangnya adalah 02. Betul? Hari ini, mulai hari ini, nyatakan tidak diterima. Lihat betapa kurang ajarnya KPU. Kita datang, mereka beri barikade. Inikah yang disebut dengan negara demokrasi? Ini pemilu yang paling brutal, pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan angka-angkanya. Karena itu, jangan bicara angka lagi, jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi. Yang kita harus lakukan adalah kita bubarkan pemilu ini. Kita minta diskualifikasi calon yang curang. Kita minta pemungutan suara ulang. Hanya di antara calon-calon yang tidak curang. Potong bebek angsa masak di kuali, gagal berkuasa nyalahin Jokowi, demo ke sana, demo ke sini, la 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 la. Jadi kita harus menurunkan Jokowi dengan antek-anteknya, dengan semua kebijakannya yang semua nggak benar, nggak bisa kita teruskan. Pemerintahan 10 tahun ini hancur, apalagi yang akan kita teruskan? Apakah utang yang semakin membengkak? Apakah arus TKA yang semakin besar? Nggak mungkin. Jadi Jokowi nggak bisa seenaknya memakai uang negara, termasuk dia menggunakan BUMN, mengerahkan kementerian-kementerian. Aja gile, kita tidak rela. Di mana kami sudah tidak nyaman hidup di Indonesia, dan kami yakin bahwa Indonesia saat ini tidak sedang dalam baik-baik saja. Mas Anies juga mungkin hari ini gagal. Ya, tapi menurut saya karir politiknya Mas Anies belum selesai. Mas Anies masih bisa mencoba menjadi calon gubernur sekali lagi. Mungkin kan Mas Anies nggak tahan lama-lama jadi oposisi kan. Mas Anies tidak cukup kuat untuk menjadi oposisi atau tidak cukup kuat lama-lama berada di luar pemerintahan. Ya, jadi beliau bisa mencoba lagi untuk maju jadi calon gubernur DKI. Dan tahun 2029 nanti bisa mencoba peruntungan lagi menjadi calon presiden. Ada yang percaya hasil analis selama ini? Tidak percaya, 100% tidak percaya. Lawan. Harus lawan. Kita tertipu, semua tertipu. Setuju. Lawan semua, lawan. Lawan aparat, lawan semua lembaga negara yang menuju kepada lawan yang berkhianat. Tidak ada tempat satupun untuk bagi mereka yang melawan rakyat. Lawan tabang dulu semuanya. Lawan ya. Merdeka harus merdeka. Seluruh rakyat harus bisa melawan dari Sabang sampai Merauke. Nah, syaratnya tidak mudah. Itu didakwa, diimpeach oleh sepertiga anggota DPR. Kalau sepertiga setuju tanda tangan, harus sidang dihadiri oleh 2/3. Kalau 2/3 setuju dari yang 2/3 itu, presiden bisa dinyatakan harus dimakzulkan tapi dibawa lagi ke MK. Rumit sekali. Rumit, dipersulit begitu. MK bilang iya, kembalikan DPR sidang lagi apa? Jadi enggak nih dimakzulkan. Kalau jadi bawa ke MPR. Forumnya 3/4.
Pak, 3/4 anggota DPR harus disetujui oleh 2/3. Dan dalam situasi sekarang agaknya tidak mungkin menjatuhkan Pak Jokowi karena lebih dari separuh itu ada di koalisinya Pak Jokowi. Bagaimana mau mencapai 2/3 untuk hadir? Kalau mencari 1/3 untuk usul mungkin bisa. Tapi kalau sudah 2/3 nih sudah di Pak Jokowi nggak akan masuk ke pleno. Kita nyata-nyata dicurangin ya, benar-benar udah, ya Allah nggak ada hayanya, nggak ada malunya sama sekali. Ya Allah, saya cuma nurut bagaimana? Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Ya lawan dong. Turun. Ya itu yang penting. Karena bukan apa-apa. Indonesia perubahan, kita harus berubah semua. Capek ya. Kita harus dipimpin oleh pimpinan yang betul-betul beriman, yang cerdas. Itu kan. Kita nggak lama lagi mungkin umur kita sampai. Tapi yang kita pikirkan regenerasi kita, anak cucu kita. Bagaimana dia harus mengalami seperti ini? Ya Allah ya Rahim, mama udah pada teriak. Katanya semua pada mahal. Beras 20.000, ya kan? Masya Allah, tapi insya Allah kita percaya kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki pasti ada untuk kita semua. Amin ya Rabbi. Yang penting takwa. Dan mudah-mudahan saya atas nama mungkin di antara yang hadir juga, saya turut dengan Raja Dangdut. Ayo kita berjuang bersama. Kalau kemarin kita satu, sekarang kita berjuang demi untuk bangsa negara. Ya. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemarin ada yang pede banget nih. Siapa lagi kalau bukan pendukung Pak Profesor Abah Anies Baswedan. Katanya nih, mereka yang intelek alias berpendidikan tinggi pasti milih Pak Anies. Ternyata fakta berkata lain. Sakit banget emang. Yang berpendidikan tinggi justru ramai-ramai mencoblos Prabowo Gibran. Jadi mana nih tuduhan-tuduhan kemarin yang bilang pendukung Pak Prabowo kena tipu jeget gemoy. Faktanya yang berpendidikan tinggi pilihannya Prabowo Gibran kok. Intinya gitu ya. Jangan-jangan omon-omon tapi bicara pakai data dan fakta. Udah gitu aja. Mana mungkin kami sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih, udahlah 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil, mustahil kalau 01 kalah. Hakul yakin, Allah punya kuasa, pasti Bapak Anies jadi presiden. Amin. Amin. Presiden. Anies presiden. Jalan nomor 1 menang, ya Allah, menang ya Allah. Ya Allah, nomor 1 menang, ya Allah, Abah menang, Abah. Abah menang. Satu putaran menang, Abah. Abah menang, satu putaran, Abah menang. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Kalau Pak Prabowo Menteri Pertahanan rate-nya 11 dari 100, itu kalau berarti kan antara dari 1,1/10 ya, kecil sekali loh itu Pak. Berkira-kira nih berapa rate seorang menteri yang dipecat? Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya, ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup.
skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengusung khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengusung khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Kira-kira menurut Mas Jo, apa hasil keputusan MK soal sengketa kali ya, soal sengketa Pilpres ini? Itu masih bersidang dan itu sidangnya sangat rahasia. Kita nggak tahu kita. Yang lain mungkin tahu tapi kita nggak tahu. Tapi kira-kira hasilnya nih ya, kira-kira aja nih. Mungkin ya, kemungkinan hasilnya itu yang pertama itu gugatannya ditolak. Jadi tuntutannya 01 ataupun 03 itu ditolak. Tapi kami punya catatan, misalnya gitu ya. Jangan diulang lagi ya cawe-cawenya. Kira-kira begitu. Bisa jadi putusannya seperti itu. Ini seperti orang tua yang menasihati anaknya. Ya misalnya anaknya berbuat salah lalu dinasihati. Jangan gitu lagi ya, kira-kira gitu. Dituruti syukur, enggak juga bodoh amat. Kalau ini yang terjadi ya saya nggak tahu lah. Mungkin ini bencana demokrasi mungkin ya. Lalu kemungkinan keputusan kedua dari sidang sengketa ini adalah Capres 02 kami anggap nggak ada masalah, misalnya Prabowo oke, lanjut, tapi Gibran atau wapresnya atau cawapresnya itu harus diganti, alias wapres terpilih tidak bisa dilantik. Ini pahit men. Ini juga menurut saya oke ya, putusan ini oke lah gitu ya, menurut saya oke lah gitu ya. Misalnya ini udahlah, nggak usah pilpres lagi, nggak usah diulang. Prabowo boleh dilantik, tapi harus ganti wakil gitu. Wakilnya jangan Gibran. Siapa tahu Pak Ganjar mau. Jadi Prabowo Ganjar ya. Kira-kira itu. Lalu keputusan yang ketiga, kemungkinan ini kita nebak-nebak ya.
itu kalau gugatan 03 diterima. Ya. Kalau gugatan 03 diterima, Pak Ganjar, Pak Mahfud dan timnya, kalau ini sampai diterima atau dikabulkan oleh MK, itu pasangan 02 itu pensiun dini itu. Karena gugatan tim 03 itu memang lebih jelas dan frontal. Yaitu pemilu diulang, pasangan 02 didiskualifikasi. Lu nggak boleh ikutan lagi karena lu terbukti begini, misalnya begitu. Kalau ini dikabulkan, Mahkamah Konstitusi akan kembali menjadi penjaga demokrasi dan ngasih pelajaran berharga buat penguasa ke depan. Jangan mempermainkan demokrasi. Jangan, apalagi konstitusi. Ngeri, Bos. Itu kira-kira keputusannya. Lalu yang berikutnya adalah gugatan pihak 01 ya, Pak Anies dan Pak Muhaimin itu diterima. Bisa saja. Wah, ini luar biasa nih kalau gugatan 01 diterima ini. Yaitu pemilihan capres diulang, tapi Gibran yang jadi sumber masalah itu harus diganti. Mungkin digantinya Kaisang ya. Sama aja dong ya. Aduh gitu. Itu kan tuntutannya 01 itu. Jadi pemilu diulang, Prabowo boleh ikut lagi, tapi Gibran nggak boleh karena dialah sumber masalah. Gitu. Saya pikir ini logis ya. Kalau misalnya pemilu diulang, hasil dari MK misalnya, Capres 01 melawan 03, 02-nya libur, ini saya kira-kira mau bela siapa? Ini dilema menurut saya. Ini pertanyaan yang sangat dilema. Ya saya antara dua orang yang saya dukung. Kalau nggak Pak Ganjar itu Pak Mahfud. Tapi kira-kira siapa? Ini dilema ya. Nanti deh kalau udah ada keputusan MK kita tanya, kira-kira bisa tanya saya lagi kira-kira dukung siapa. Mungkinkah Jokowi jadi ketua umum PDIP? Kayak PDIP kekurangan figur aja ya. Ya mana mungkin lah. Ya mungkin dia mau tapi ya nggak mungkin PDI menerima karena saya meyakini ya. Ke depan PDI Perjuangan akan dipimpin oleh salah satu cucu Bung Karno, ya menurut saya nih, yang sudah teruji idealismenya dan nggak banyak drama kayak partai lain. Saya nggak tahu, tapi kira-kira itulah. Mungkin seperti itu. Tapi kalau Jokowi bernafsu memimpin PDIP ya tunggu dulu. Kalau kata Mas Hasto kan ya sana ngobrol dulu sama DPC ya. Iya, Jokowi mungkin akan berkarir di Golkar atau PSI, tapi nggak mungkin akan memimpin PDI Perjuangan. Ya. Kenapa Jokowi berkhianat ke PDIP? Kau tanyalah sama dia. Kau tanya, kenapa dia berkhianat? Ya, saya nggak tahu. Ya, karena menurut saya kekuasaan itu memang memabukkan. Kalau sudah kuasa, udah menikmati fasilitas negara apalagi. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Selama berpuluh tahun, selama bertahun-tahun, bahkan sekelas dewa sekalipun bisa mendadak jadi manusia yang serakah. Jadi biasa saja. Ya kita suka secukupnya, sisakan akal waras supaya kalau kita kecewa nggak stres, nggak bucin. Ya. Dulu Jokowi itu memuja-muja Bu Mega. Kenapa? Karena 8 kali Bu Mega dan partainya itu mendukung Jokowi sekeluarga selama kira-kira 15 tahun terakhir ini. Ada nggak partai yang begitu? Ada nggak partai yang sedemikian konsisten? Ada nggak? Tapi begitu Jokowi menikung Bu Mega dan juga partainya, pendukungnya ikutan belok. Ikutan menghujat Bu Mega. Kalian ini segitu doang ya. Nggak ada idealisme itu. Nah, sepengetahuan saya ya, Bu Mega itu satu-satunya ketua umum partai politik yang nggak ada masalah. Dan biasanya orang yang lurus-lurus saja itu memang justru banyak musuhnya. Jadi wajar kalau belakangan banyak upaya untuk jelek-jelekin Bu Mega. Jokowi itu bukan berkhianat ke PDIP menurut saya. Bukan. Jokowi sedang mengikuti naluri alaminya, yaitu bertahan hidup. Relawan Anies semakin beringas, dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa
bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasong khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan